Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, sekarang saya ingin tanya soal mungkin di saat bulan Ramadan ini, masa-masa THR, juga biasanya kalau perempuan nih Kiai, Iya, mungkin pengalaman pribadi saya juga, iya. ingin memberikan uang kepada orang tua Iya, Kiai. iya, Tapi tanpa iya. sepengetahuan suami. Suami. Nah, itu boleh apa tidak Nah, sih Kiai sebetulnya? pertanyaannya itu harus diperinci nih Mbak Eva. Pertanyaannya kan nggak boleh tahu suami. Nah, nggak boleh tahu suami itu karena apa? Ya Hmm, bisa jadi satu. Karena itu uang siapa dulu nih yang mau dikasih? Uangnya Mbak Eva apa uang suaminya? Kan iya, gitu iya, iya, satu iya. nih. Yang kedua, kenapa tak harus tanpa sepengetahuan suami? Apakah karena istrinya yang berlebihan? Ya, kadang-kadang anaknya nggak dikasih makan tapi ibunya dikirimin uang. Atau Hmm, boleh jadi, maaf ya, suaminya yang pelit iya, gitu iya, loh. iya, Nah, iya. ini harus kita perinci. Yang pertama, apapun yang kita lakukan kepada kedua orang tua itu memiliki rahasia tersendiri Mbak Eva. Itu dalam kerangka yang namanya birrul walidain. Hmm, Dia berbakti kepada kedua orang hmm. tua. Tapi di sisi lain, dia juga harus berbakti kepada suaminya. Nah, itu Karena dia Kiai. menjaga keseimbangan ini. Oleh karena itu yang pertama ingin saya sampaikan. Kalau itu uang pribadinya, kemudian suami memang punya perilaku yang kurang baik, ya kan ada tuh istrinya disuruh ngasih ibunya suami, tapi suami nggak pernah ngasih ibunya Istri. istri. Maka hal yang seperti ini Mbak Eva boleh dilakukan oleh istrinya Hmm. secara sembunyi-sembunyi. Yang pertama, karena uang istri itu tidak terkait dengan uang suami. Dalam Islam itu perempuan itu diberi kemandirian harta gitu. Jadi kalau Oh. misalnya istri saya tiba-tiba dikasih sama mertua saya tanah, nggak boleh saya paksa balik nama sertifikatnya saya. Lah itu ya punya istri saya. Kalau diambil oleh saya, itu merampas. Itu Hmm. memakan harta yang tidak halal, Mbak Eva. Nah, oleh karena itu ketika perempuan punya harta, maka dia boleh melakukan interaksi apapun, mentasarufkan apapun hartanya, utamanya kepada kedua Orang orang tua. tuanya. Tetapi yang ingin saya sampaikan itu dengan niatan yang baik, Hmm. dilakukan dengan cara yang elegan juga. Jangan kemudian ya sudah ngasih sembunyi-sembunyi, kemudian kesal sama suaminya di kemudian hari baru diucapkan. Kamu sih saya ngasih begini. Akhirnya suaminya jadi kesel. Loh, jadi selama ini ya kan jadi nggak damai Jangan rumah menjadi tangganya. sumber Iya, pertengkaran ya Kiai iya, ya. kalau sekali ingin memberikan itu secara sembunyi, lakukan itu dengan bermartabat. Hmm. Sampaikan kepada ibu, Bu, ini nggak usah ngomong sama siapa-siapalah, ibu Ya, paham lah, ini untuk ibu. Itu nggak apa-apa, selama itu dari hartanya harta sendiri. pribadi. Bagaimana kalau dengan harta suaminya? Ya Nah, tergantung Mbak Eva. Kalau itu harta suami nitip, nih saya nitip sama istri saya, titip ya uang ini belum bisa saya setor ke bank, dipakai ya haram kan gitu. Tapi kalau itu sebagai bagian dari nafkah nafkah. yang Hmm. diserahkan oleh suami, nih ini para suami juga ingat loh ya, nafkah itu bukan uang belanja loh. Iya kan? Ini banyak juga suami ini penghitungannya kayak BPKP banget gitu ya. Jadi kalau udah ngasih uang belanja makan, udah bayar listrik, ya, udah bayar kebersihan rumah, itu dianggap sudah nafkahi istri. Oh enggak, istri sekarang butuh skincare kok. Ketika itu Iya. menjadi kewajiban, itu kan bagian dari nafkah. Nah, kemudian suaminya bilang, ini nih untuk kamu. Saya sering bilang gitu sama istri saya. Untuk apa nih? Udahlah, kamu senang-senang lah, ya kan? Senang-senang tuh apa? Ditafsirkan istri saya nyuruh, udah beli baju nggak apa-apa, ganti handphone nggak apa-apa misalnya. Tiba-tiba istri saya berpikir gitu loh. Daripada untuk itu, kenapa nggak untuk ibu aja? Nah, yang Hmm. seperti ini boleh. Karena tujuan dasar suami memberi itu untuk kebahagiaan istrinya. Oke. Nah, kita punya istri yang solihah nih. Bahagianya bukan menunggu kapan iPhone baru bebas pajak itu gitu loh. Tetapi yang dia tunggu adalah senyum orang tuanya. Nah, Masya ya, yang Allah. terakhir yang ingin saya sampaikan, ini hanya boleh disampaikan di CNN. Jangan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah bermimpi Anda punya suami yang seperti itu. Dan saya juga nggak mau punya istri yang seperti itu. Kita di rumah tangga ini kita harus tahu lah ya. Artinya istri itu dulu kita nikahi. Itu kan karena orang tuanya rela. Orang Iya. tuanya ridho. Dia menyerahkan kepada kita dengan cara yang baik. Maka kita juga harus berinteraksi dengan baik dengan mereka-mereka itu. Kecuali Mbak Evan yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Kalau keluar dari konteks, memang mertuanya mata duitan gitu loh. Memang, oh itu suamimu kaya loh, minta ini, ibu juga dong. Nah, kalau yang seperti ini kan keluar dari konteks kepantasan dan tujuan rumah tangga.
yang penting itu tidak menimbulkan pertengkaran ya Kiai ya, Iya, dan iya. menuju ke sakinah mawaddah Bagaimana kalau ada warahmah. pertengkaran Mbak Eva? Iya. Agama luas, lihat maslahat. Ketika itu ibu membutuhkan untuk kesehatannya, ibu membutuhkan itu untuk meneruskan kehidupannya, Iya. maka ya bagian dari berantem itu percikan api di rumah tangga. Ayo biarkan itu terpercik, tapi kita tahu bagaimana cara memadamkannya. Oke, baiklah Kiai. Kiai, kita akan lanjutkan lagi dengan topik lain, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.